Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di Maxim Driver Update. Di video kali ini saya ingin memberikan informasi seputar Maxim Driver kepada teman-teman. Dan di video kali ini saya ingin memberikan bagaimana cara mengetahui jenis-jenis penolakan terhadap tugas otomatis yang kita tidak ketahui sebagai pemula ataupun sebagai yang sudah tahu belum mengetahui. Jadi di video kali ini akan saya jelaskan. Sebelum saya jelaskan, teman-teman juga yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah dan juga tekan loncengnya agar nanti ada video-video terbaru dan update dari Maxim Driver bisa saya langsung upload dan juga teman-teman bisa langsung nonton dan dapatkan informasi terbaru. Dan juga teman-teman yang mau beli perlengkapan untuk ojol dan juga perlengkapan yang penting pada saat narik, teman-teman lihat di deskripsi ada kalimat dan barang-barang yang saya jual dengan harganya. Teman-teman klik aja link Shopee-nya. Di situ ada berbagai macam perlengkapan yang sudah saya sediakan buat teman-teman agar mempermudah teman-teman dalam narik. Tetap safety di jalan, tetap jaga kesehatan agar teman-teman bisa mendapatkan rezeki untuk dibawa pulang. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya, teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian notifikasi, kalau kita mau lihat notifikasi kita bisa buka obrolan. Di bagian atas ada notifikasi. Ini adalah jenis-jenis notifikasi yang masuk ke akun saya yang mana saya melakukan pelanggaran, dan notifikasi-notifikasi ini nantinya akan saya jelaskan ke teman-teman dan apakah pengaruhnya ketika kita mendapatkan notifikasi ini gitu. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian bawah, notifikasi yang pertama yang saya dapatkan adalah di mana di sini ada akun Anda telah menerima jumlah sekitar 20.000. Di sini adalah jumlah saldo yang saya terima ketika ada masuk saldo ke notifikasi kita. Gitu. Terus yang selanjutnya ini ada bagian pesan layanan Maxim Indonesia, menolak penugasan secara otomatis. Order fakultas ini ke Jalan Tondo, penolakan dari penugasan otomatis akan menurunkan rating. Auto filter auto berdasarkan pertimbangan Anda sendiri dan Anda akan diberikan order berdasarkan parameter yang dipilih. Nah, di sini saya melakukan penolakan terhadap tugas otomatis. Saya mendapatkan orderan food and goods yang sebelumnya di tahun 2022 itu masih otomatis. Saya tidak ambil, saya menolak penugasan secara otomatis gitu. Ini nanti berpengaruh ke rating juga, di mana saya mendapatkan rating di bagian bawah itu parameter-parameter negatif, ada penolakan tugas otomatisnya 1. Ketika ada tanda X seperti ini nantinya masuk ke akun kita, pastinya itu akan bertambah di parameter-parameter negatif di penolakan tugas otomatis, apalagi ini X-nya besar, teman-teman, gitu. Terus selanjutnya di sini ada order yang diberikan, itu sudah ada notifikasinya juga. Terus juga ini sama, menolak penugasan secara otomatis ini sama. Jadi kita disuruh untuk atur filter auto berdasarkan pertimbangan. Jadi filter autonya di bagian atas ini kita bisa atur, kita mau auto warna hijau atau kita mau non auto diaktifkan berwarna merah. Di situ kita bisa atur mana saja yang harus kita ambil dan tidak, teman-teman. Kalau di sini saya hampir semua melakukan penugasan terhadap tugas otomatis, penolakan penugasan secara otomatis, menolak penugasan secara otomatis, menolak penugasan secara otomatis, menolak penugasan secara otomatis, menolak penugasan secara otomatis. Gitu, teman-teman. Nanti dia ada penolakan terhadap tugas otomatis yang lain, di mana di situ kita melakukan pelanggaran berat dalam melakukan pengambilan orderan tersebut juga nantinya akan ketika kita ambil, kita batalkan, itu juga masuk dalam menolak penugasan secara otomatis, teman-teman. Gitu. Kecuali kita melakukan pelanggaran seperti pelanggaran berdasarkan order, di situ nanti akan muncul juga pelanggaran berdasarkan order yang akan dijelaskan kita melakukan pelanggaran apa. Contohnya ketika kita melakukan pelanggaran merubah rute, nanti akan disebutkan Anda pelanggaran berdasarkan order X, pelanggaran berdasarkan order Anda telah merubah rute awal dari yang sebelumnya menjadi sekian gitu. Begitupun dengan yang ulasan negatif juga akan dijelaskan. Itu tidak masuk ke rating kita, tapi tidak masuk ke notifikasi, tapi langsung masuk ke rating kita yang ini, teman-teman. Kita tidak ketahui, dia langsung masuk ke ulasan negatif. Itu yang sangat disayangkan sebenarnya. Tetapi kalau untuk yang penolakan tugas otomatis, pelanggaran berdasarkan order, itu bisa langsung masuk ke pesan layanan ini. Gitu. Ini sangat berpengaruh buat rating kita.
Kenapa saya bilang sangat berpengaruh buat rating kita? Karena ketika kita ketahui bahwasanya orderan tersebut sudah kita batalkan, pasti kita sudah was-was akan masuknya notifikasi seperti ini. Ketika udah masuk notifikasi seperti ini, pasti kita akan merasa letih. Kita akan merasa bahwa kita udah menolak orderan, yang mana orderan tersebut sudah berpengaruh ke rating kita nantinya gitu. Jadi ini bisa sangat berpengaruh buat teman-teman, di mana pesan layanan Maxim Indonesia di mana kita dapatkan notifikasi seperti ini itu memang sangat berpengaruh. Saran saya, teman-teman bisa untuk simak video saya sebelumnya mengenai bagaimana cara menghindari parameter-parameter negatif yang saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi ini pesan-pesan seperti inilah yang akan mempengaruhi rating kita. Ketika rating kita nantinya sudah bagus dan kita melakukan pelanggaran yang mana itu pelanggaran mungkin yang kita tidak ketahui juga, bisa mendapatkan notifikasi seperti ini. Ini contoh dari bagian dari notifikasi yang masuk di aplikasi ataupun di notif teman-teman. Ketika teman-teman dapat, dia langsung mendapatkan pesan penolakan terhadap tugas otomatis ini. Di sini juga ada tanda seru hati-hati di mana dia menjelaskan ini adalah peringatan berulang. Pelanggaran berikutnya mungkin akan dikenakan denda. Ini teman-teman. Jadi kita melakukan penolakan terhadap tugas otomatis secara berurutan, kita akan diberikan peringatan berulang dari pihak aplikator. Di mana ini dijelaskan bahwa pelanggaran berikutnya mungkin akan dikenakan denda. Denda yang dimaksud adalah bagian dari pemotongan saldo. Denda juga yang dimaksud bisa juga dalam menaikkan potongan saldo dari yang sekian persen menjadi beberapa persen. Ini akan berikan peringatan oleh pihak Maxim ke kita. Jadi jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang berulang, yang mana tindakan tersebut akan berpengaruh nantinya. Tetapi teman-teman, bagi teman-teman yang sering melakukan ini, jangan sampai dilakukan terus, karena dijelaskan juga tadi jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan ini yang berulang. Itu bagaimana ketika teman-teman udah mendapatkan notifikasi seperti ini dan udah mendapatkan rating menurun, saran saya ambillah orderan sebanyak-banyaknya, jangan sampai batalkan orderan selama beberapa hari, karena itu nantinya akan berpengaruh lagi nantinya ke akun teman-teman gitu. Itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagaimana ciri-ciri dan contoh pesan layanan Maxim Indonesia mengenai notifikasi penolakan terhadap petugas otomatis. Bagi teman-teman yang belum paham, silahkan tulis di kolom komentar, bertanya apa, nanti teman-teman juga bisa jawab. Kalau ada pernyataan dan juga tambahan, teman-teman tulis di kolom komentar. Itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe juga. Kita kembali ke video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum.